Bung Karno, ayah saya itu, menurut saya berjuang betul sampai akhir hayatnya. Hanya untuk dimakamkan saja susahnya bukan main. Makanya kenapa beliau tidak seperti biasanya dimakamkan di Taman Pahlawan, tapi beliau dimakamkan di sini. Di sini supaya sejawat saya yang dari luar negeri tahu, ini sebetulnya dulu Taman Pahlawannya dari banyak prajurit kami yang disebut Peta, yang pada waktu dulu melawan Belanda. Kecil, waktu itu tidak terpelihara, dan oleh Presiden Soeharto pada waktu itu, beliau, Bung Karno, ketika keluarga meminta untuk bisa ditempatkan sewajarnya ke Taman Pahlawan Kalibata, beliau tidak setuju, tetapi ditaruh di sini. Sehingga sampai akhir hayatnya pun beliau menurut saya tetap berjuang bagi dirinya sendiri. Karena hanya untuk dimakamkan saja sampai tidak sebegitu rupa, tidak mudah. Tetapi alhamdulillah tempat ini sekarang menjadi sangat populer, dan alhamdulillah banyak orang yang datang ke sini, dan ini pun sekarang jadi aneh. Taman Makam Pahlawan juga bukan, lebih terkenal dengan makam yang namanya Proklamator Bangsa Bung Karno. Dari kecil saya, makanya mungkin saya juga punya gelar. Saya sering berkata pada bapak saya, one day, bapak saya profesornya 1, tapi honoris causanya kalau tidak salah 26. Jadi saya bilang, one day Pak, nanti saya kejar gelar-gelar Anda. Dan alhamdulillah saya bilang sering kalau di makam nanti juga saya bilang, profesor saya sudah 3, Anda hanya 1. Kalau honoris causanya insya Allah mudah-mudahan saya bisa menyusul, karena nanti tahun depan saya akan dapat dari University of Princess Nora dari Saudi Arabia untuk honoris causa kembali. Tolong doakan supaya bisa tercapai. Di Blitar inilah Bung Karno menerima pendidikan budi pekerti yang begitu penting bagi pembentukan karakternya. Nilai kemanusiaan misalnya dihayati dari ajaran Tatwam Asi, yang artinya engkau adalah aku adalah engkau. Kebetulan ibu Bung Karno adalah orang Bali, jadi tadinya beragama Hindu. Tetapi setelah menikah dengan seorang guru, maka beliau ikut masuk menjadi agama Islam. Tetapi kata-kata Tatwam Asi ini sangat merasuk ke dalam keluarga kami, karena ini adalah nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Itu adalah peri kemanusiaan. Jadi kalau saya dicubit, pasti Anda seharusnya merasa dicubit itu sakit. That's the meaning of Tatwam Asi, yang artinya engkau adalah aku adalah engkau. Kemanusiaan begitu mewarnai kepemimpinan Bung Karno. Kemanusiaan ini menentang segala bentuk penjajahan. Kemanusiaan juga melekat dengan visi internasionalisme untuk mewujudkan persaudaraan antar bangsa. Kalau nanti kalian, sahabat-sahabat saya, itu akan mendalami Pancasila, maka
sebetulnya sifatnya itu universal. Jadi dapat dipergunakan oleh seluruh manusia di dunia ini. Ketika saya bertemu dengan Yang Mulia almarhum Paus Fransiskus, ketika saya katakan pada beliau, saya harus memanggilnya Holy Father. Saya bilang, Holy Father, Pancasila itu not for Indonesia only, but for the world. Karena itu 5 sila itu benar-benar dapat diaplikasikan, dapat dilaksanakan oleh bangsa manapun juga. Kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan itulah yang menjadi nilai-nilai pokok dasar sila Bandung. Nanti mungkin sudah diberikan lagi dasar sila Bandung. Ya, ini nanti saya berikan buku-buku untuk reminding lagi bahwa sebetulnya kita bangsa Asia Afrika dan tentunya juga disebut selatan-selatan sudah banyak sekali pokok-pokok pikiran yang seharusnya kita bisa gunakan untuk sebuah masa depan yang sangat futuristik mengenai peradaban. Tetapi mungkin karena saya perhatikan negara-negara sekarang itu kelihatannya sangat bergulat di dalam negerinya. Saya sering menanyakan kepada teman-teman saya yang dari Asia Afrika, apa yang telah bisa dihasilkan dari dasar sila Bandung bagi negerimu? Tentu sudah banyak yang merdeka, tetapi kemerdekaan yang hakiki yang diinginkan oleh Bung Karno itu apakah betul telah terlaksana? Itu selalu yang saya gaungkan. Nanti juga ada pidato saya di Beijing yang saya katakan adalah bahwa kita tidak akan pernah lupa perjuangannya yang namanya negara Palestina. Jadi kalau saya ikuti kemarin di PBB, yes man, tetap saya selalu mengatakan bahwa yang namanya Palestina merdeka itu menurut saya sesuai juga keinginan ayah saya itu berdaulat, merdeka penuh. Jadi bukan harus ada tawar-menawar. Nah, tetapi kita bisa melihat kind of global situation now, like global warming and then so on and so on. So for me, please, if we can make our mind for futuristic to the future, please, must be take together again to make that. Because if that is not be compiled, I don't know what will be happen for the future. Saya bisa bahasa Inggris, tapi saya mau bahasa Indonesia supaya bahasa Indonesia juga menjadi bahasa internasional di dunia. Menurut